Donditan selalu memperlihatkan kemajuan dakwahnya dengan membawa sesama mata sipit untuk mengakui Nabi Arab. Padahal semua mata sipit itu membenci Nabi daripada yang pelukus suntur ini. Semua. Dan zaman saya kecil itu paling benci mereka. Ada Holly namanya di Tente di Bima. Dia masuk agama Islam karena paman saja Haji Ibrahim itu mendakwahkan sampai si Holly ini masuk agama isi alam. Itu bagus juga ini saudara-saudara. Mari kita tonton dulu video Donditan. Ya. Dengan ini saya nama Eko Saputra, agama sebelumnya Kristen, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, sekarang kita berjabat tangan. Eko ikuti kata-kata yang akan saya sampaikan, misalnya satu persatu dalam bahasa Arab. Ya. Nanti kita lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah dan aku. Lu tambah ada layak disembah. Lu ngaco, ngerusak agama pelukus suntur yang memang sudah pelukus suntur itu. Dasar lu dogitang. Saya bersaksi. Bersaksi itu melihat, menyaksikan, mengalami, memegangnya, dan berada seperti orang-orang dahulu. Ini kan kalimat pemaksaan seolah-olah bersaksi. Asyhadu, saya bersaksi. Allah, tidak ada ilaha, sesembahan, illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tiada ilah yang disembah kecuali Allah. Kapan kamu melihat Allah itu dul komeng? Dan Allah itu hanya buatan Nabi Arab. Tidak pernah ada nabi sebelumnya yang mengajarkan dan mengabarkan bahwa pencipta langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang diajarkan dari Nabi Arab itu. Nggak ada. Tidak ada. Apalagi bersaksi. Hebat sekali kamu, Dogi. Asyhadu, saya bersaksi la ilaha, tiada Tuhan illallah, kecuali Allah. Mana. Weh, kiai-kiai seluruh dunia, kamu bersaksi di mana? Lihatnya kapan, menyaksikannya apa? Wah, alasan mereka tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzati. Fikirkan apa yang diciptakan oleh Allah dan jangan berpikir tentang apa yang aslinya Allah itu, hakikatnya Allah itu mana. Nggak usah dipikirin. Loh, kok nggak dipikirin? Sementara kamu tidak membuat pernyataan. Lalu tiba-tiba ada Asmaul Husna 99 nama. Kata Zuma, beda jauh langit dan bumi, Zuma. Kamu bilang itu sifat Allah, Asmaul Husna sifat Allah. Lu debat sama Agatha. Ayo coba tunjukin. Apa itu 20 sifat Allah itu?
Itu kan yang buat ulama, bukan nabimu. Bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah sah. Ya, alhamdulillah sah katanya. Dengan ini saya Alhamdulillah sah. Alhamdulillah. Siapa yang suruh? yang kemauan juga. Oh, mohon sendiri. Karena kesehatan juga. Kalau nggak sunat belum boleh syahadat. Kata siapa? Emang nggak boleh? Nggak apa-apa. Syahadat dulu, yang penting syahadat dulu. Kapan orang itu mau beriman langsung bersyahadat, sunat belakangan. Oh, nggak apa-apa ya? Ya, Mau disunat lagi? Jangan. sunat dulu. Masa syahadat dulu? Sunat dulu. Saya dulu kelas 3 SD sunat. Ini syahadat dulu, baru sunat. Ya nggak boleh. Gak. Ngomong-ngomong tentang sunat. Apakah Nabi Muhammad sunat? Tunjukkan dalilnya semua kiai seluruh dunia bahwa Muhammad disunat. Tidak ada dalil. Tidak ada dalil, kosong semuanya. Muhammad tidak sunat. Bagus kamu Eko. Pak Eko, nggak usah sunat. Lawan itu undang-undangnya itu. Tunjukkan saya, siapapun. Kalau Muhammad pernah sunat, dengan dalil, saya masuk Kristen lagi. Kalau ada dalil Muhammad sunat, saya tetap Kristen. Oke. Data dan hal yang saya mau bicarakan ini, syahadat itu dasar dari Islam, dari 5 rukun, dikatakan sebagai roh, inti landasan seluruh ajaran Islam itu syahadat, yaitu pengucapan 2 kalimat syahadat menjadi syarat pertama bagi seorang untuk menjadi muslim. Syahadat terbagi menjadi 2, syahadat ketauhidan kepada Allah dan syahadat kerasulan Plukusuntur. Dalam bahasa Arab itu asyhadah, ditranslitkan adalah asas dan dasar dari 5 rukun Islam. Juga sebagai roh, inti landasan seluruh ajaran Islam adalah pengucapan 2 kalimat syahadat itu. Apa bunyinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadat. Berarti saya sudah Islam dong. Ya, saya sudah Islam menurut pengertian ini. Nah, syahadat itu ketauhidan dan kerasulan itu syarat. Ini merupakan keanehan saya kira ya. 2 Korintus 4 ayat 3-4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup bagi mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Nah, Kristus itu bisa disaksikan dan dilihat. Inilah tameng supaya Anda melihat Allah itu adalah melihat Yesus. Itulah yang bisa dilihat. Kamu telah meninggalkan kesaksian terhadap Yesus Kristus yang disaksikan dan ditonton oleh orang-orang terdahulu dan bisa dibaca, didengar, dan diteladani di dalam firman Tuhan Alkitab. Rasain loh. Saya potong-potong ya dengan ayat-ayat Alkitab. Syahadat mengandung nilai penetapan misi yang merupakan bagian dari prinsip ketetapan pribadi. Pernyataan di dalam syahadat menjadi batal oleh amalan tertentu. Apakah itu? Tetapi
apa yang saya harus katakan di dalam Alkitab, Yoel 1 ayat 2, dengarlah hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti dalam zamanmu atau zaman nenek moyangmu, peristiwa di mana agama dipakai untuk kejahatan pribadi, seperti yang dilakukan oleh Dogitang ini dan orang-orang yang mu'alaf mata sipit adalah mereka-mereka yang benar-benar telah menyimpang dari Injil itu sendiri dengan mengungkapkan Injil, Alkitab sudah diformulakan seperti ini. Dan keinginan Dogitang ini adalah bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Maka Dogitang selalu menjelaskan Alkitab menurut versi dia dengan mengumpulkan mulut-mulut orang yang sudah menghina keyakinan kita dari dulu. Nah, kalau begitu apa yang membatalkan syahadat? Yang saya tulis dahulu itu, satu, menyekutukan Allah, yaitu menjadikan sekutu atau menjadikan sebagai perantara antara dirinya dengan Allah. Berdoa, memohon syafaat, tawakal, istighosah, dan bernazar, menjembelih yang ditujukan kepada selain Allah dengan keyakinan bahwa para sesembahan selain Allah itu dapat menolak bahaya atau dapat mendatangkan manfaat. Misalnya An-Nisa 48, Al-Maidah 72, dan lain-lain. Jadi membawa ayam, potong ayam di pohon beringin, lalu makan-makan di sana, bahwa dengan motong ini akan menghilangkan bala bencana dan sebagainya. Ini batal syahadat itu. Jadi membawa buah-buahan di meja abu, nggak boleh itu. Kemudian membuat perantara antara dirinya dengan Allah, yaitu dengan berdoa, memohon syafaat, serta bertawakal kepada mereka. Isra surah ke-17, 56, 57. Dan tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau meragukan kekafiran mereka atau membenarkan pendapat mereka. Jadi Ali Imran ayat 19, Ali Imran 85 membenarkan khutbah pendeta Saifuddin Ibrahim, membatalkan syahadat. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang muslim tidak boleh mengambil khutbah saya, memotong-motong khutbah saya, supaya tidak batal syahadatnya. Jadi saudara-saudara, lucu juga ini ya khutbah saya kali ini ya. Jangan lupa like dan subscribe khutbah saya, video-video saya dan YouTube ini. Yang keempat, adanya petunjuk lebih sempurna dari petunjuk Nabi SAW bahwa Al-Maidah 44, Al-Maidah 45, 47, 450 dan lain-lain sebagainya tidak boleh mengikuti pendapat-pendapat selain dari kiai-kiai, misalnya Somad, Dul Jalil, Dul Komeng, Dul Somad, Pluku Suntur, Agim, Agot, Apleng dan sebagainya. Nggak boleh itu, nggak boleh. Dan kalau ada membenci apa yang dibawa oleh Nabi SAW, yaitu benci terhadap apa-apa yang dibawa oleh Nabi SAW, walaupun ia melaksanakannya, maka telah batal keislamannya. Muhammad 8-9, Muhammad 25-28 dan lain sebagainya. Tidak boleh membenarkan itu. Itu dalilnya. Jadi batal syahadat, artinya batal Islam Anda. Bagaimana dengan pendeta Saifuddin Ibrahim? Saya murtad. Menghina Islam. Saya sangat menjunjung tinggi agama Islam karena keluarga saya, adik-adik saya, anak-anak saya, semua Islam. Saya harus hormat kepada Islam. Tuh, sudah hormat. Yaitu yang mereka yang mengolok-olok, menghina Allah dan Rasulnya. Saya nggak menghina Allah dan Rasul. Nggak, cuman bilangin Pluku Suntur, Al-Quran, agama Islam, malaikat, para ulama, karena ilmu yang mereka miliki.
atau menghina salah satu syiar dari syiar-syiar Islam seperti sholat, zakat, puasa, haji, tawaf di Ka'bah. Wah, sudah saya lakukan semua kalau begitu. Wah, menghina masjid, saya hina azan. Oh, saya memelihara jenggot. Saya sudah potong jenggot, ya. Atau sunnah-sunnah Nabi SAW, syiar-syiar agama Allah pada tempat-tempat yang disucikan dalam keyakinan Islam, serta banyak sekali sudah capek. Jadi keyakinan Islam serta terdapat keberkahan padanya, maka telah batal keislamannya. Itu Taubah 6566, Al-An'am 68 dan lain sebagainya. Kemudian apalagi yang membatalkan syahadatmu tadi, Dulkomeng? Sihir, kamu lakukan sihir. Al-Baqarah 102, Abu Daud 3883. Memberikan pertolongan dan bantuan kepada orang-orang kafir dalam rangka memerangi agama Islam. Saudara-saudara, keluar dari Islam lo, berilah bantuan kepada saya, segera kirim donasi bagi menghancurkan agama Plukusuntur itu. Lucu juga ya. Nggak boleh itu, batal kalau kamu memberikan bantuan kepada saya, ya. Jangan memberikan bantuan, kemudian meyakini, ini nomor 9, bahwa manusia bebas keluar dari syariat Nabi SAW. Al-A'raf 158, Saba 28, Anbiya 107, dan lain-lainnya. Ali Imran 83, tinggalkan keyakinan Islam itu supaya hidupmu tenang. 10, berpaling dari agama, yaitu tidak mempelajarinya, tidak beramal dengannya, dan lain-lainnya. Tinggalkan semuanya. Pembatalan-pembatalan keislaman ini disebut di atas nama hukum yang bersifat umum, maka tidak diperbolehkan bagi seorang tergesa-gesa dalam menetapkan bahwa orang yang melakukannya langsung keluar dari Islam. Bilang aja keluar semua, keluar. Memang saya suruh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, sesungguhnya pengkafiran secara umum sama dengan ancaman secara umum. Wajib bagi kita untuk berpegang kepada kemutlakan dan keumumannya. Adapun hukum kepada orang tertentu bahwa ia kafir atau dia masuk neraka, maka harus diketahui bukti ketetapan yang jelas atau orang-orang tersebut. Karena menghukumi seseorang harus dipenuhi dahulu syarat-syaratnya serta tidak adanya penghalang kekafiran. Oke, Roma 8 ayat 18 penutup, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita, kepada Saifuddin Ibrahim. Kejadian 7 ayat 1, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Jadi jangan tinggalkan agamamu, keyakinanmu, Yesusmu, dan tetaplah bersama dengan dia. Karena kalau kamu ikut donggitang, maka kamu akan tersesat dan kamu akan menyesal selama-lamanya. Penderitaan yang sedikit ini, Tuhan siapkan kemuliaan bagi hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.